Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ella Astantiana Yuliani dari kelas A3 PGSD 2019. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep manajemen berbasis sekolah. Arti dari manajemen itu sendiri adalah ilmu yang memanfaatkan sumber daya untuk mencapai tujuan yang efisien dan efektif. Nah, dalam manajemen ini ada yang membutuhkan dan juga dibutuhkan. Siapa? Yang membutuhkan manajemen ada 3, yaitu perusahaan atau yang mempunyai bisnis, dan yang kedua semua tipe organisasi, dan yang ketiga ada tipe kegiatan. Tipe kegiatannya ada yang program, ada juga yang insidental. Lalu, mengapa manajemen dibutuhkan? Yang pertama, untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan. Yang ketiga, ada untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Selanjutnya ada pengertian dari MBS atau manajemen berbasis sekolah. Pengertian MBS adalah kewenangan terhadap sekolah dalam mengatur pendidikan dan pengajaran, merencanakan, mengorganisasi, mengawasi, dan mempertanggungjawabkan serta memimpin sumber daya untuk membantu pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan tujuan sekolah. Keuntungan manajemen berbasis sekolah. Yang pertama, ada kewenangan dari sekolah, jadi peserta didik yang mengimplementasikan. Yang kedua, bertujuan memanfaatkan sumber daya lokal. Yang ketiga, efektif dalam melakukan pembinaan peserta didik. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam MBS atau manajemen berbasis sekolah. Ada kewajiban sekolah. Nah, sekolah ini dituntut untuk mampu menampilkan pengelolaan sumber daya secara transparan, demokratis, dan bertanggung jawab terhadap pemerintah dan masyarakat. Yang kedua, ada kebijakan dan prioritas pemerintahan. Hal tersebut untuk menjamin bahwa hasil pendidikan terevaluasi dengan baik dan kebijakan pemerintah itu dilaksanakan dengan efektif. Yang ketiga, ada peranan orang tua dan masyarakat. Yang keempat, ada peranan profesionalisme dan manajerial. Untuk memenuhi persyaratan MBS, kepala sekolah, guru, tenaga-tenaga administrasi harus memiliki pengetahuan yang dalam mengenai peserta didik dan prinsip-prinsip pendidikan. Yang kelima, ada pengembangan profesi. Ada 8 standar pengelolaan sekolah. Yang pertama, ada standar kompetensi kelulusan. Maksudnya, profil siswa nanti yang akan lulus itu akan seperti apa. Yang kedua, ada standar isi. Maksudnya, isi proses dalam pendidikan. Di dalamnya ada kurikulum, silabus, dan materi-materi. Yang ketiga, ada standar proses. Jadi proses dalam pendidikannya bagaimana? Nah, di dalamnya itu ada metode pembelajaran, ada model pembelajaran, ada strategi pembelajaran, dan juga media pembelajaran. Yang keempat, ada standar pendidik dan tenaga kependidikan. Di dalamnya ada sumber daya manusia. Pendidik itu sering juga disebut dengan guru atau yang bersentuhan langsung dengan siswa-siswanya. Lalu, tenaga kependidikan adalah yang membantu keselenggaraannya pendidikan. Jadi, seperti administrasi dan TU. Yang kelima, ada standar sarana dan prasarana. Sarana adalah fasilitas yang wajib ada di tiap-tiap sekolah. Sedangkan prasarana adalah fasilitas pendukung yang ada di sekolah. Yang keenam, ada standar pengelolaan. Pengelolaannya dari pusat ke daerah, lalu ke sekolah. Yang ketujuh, ada standar pembiayaan, yang di dalamnya pengelolaan bersangkut paut dengan biaya. Yang terakhir, ada standar penilaian. Nah, penilaian ini bukan hanya untuk siswa, tetapi guru dan sekolah pun juga. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.